Di hari itu, Baginda Raja Harun al-Rasyid terlihat begitu geram terhadap Abu Nawas. Entah apa yang ada di benak Baginda Raja, sehingga beliau ingin mencelakakan Abu Nawas dengan siasatnya yang aneh. "Hai Abu Nawas, sekarang juga, kamu harus dapat mempersembahkan kepadaku seekor harimau berjenggot. Jika gagal, akan aku bunuh kau," perintah Baginda Raja kepada Abu Nawas. "Siap tuanku, semua perintah paduka akan hamba laksanakan. Namun, untuk yang satu ini, hamba mohon waktu beberapa hari," kata Abu Nawas. "Baiklah, aku tunggu janjimu," kata Baginda Raja Harun al-Rasyid. Kemudian Abu Nawas pamit pulang untuk mempersiapkan semuanya. Rupanya, Abu Nawas sudah menangkap gelagat bahwa Baginda Raja sangat murka kepadanya. Sesampainya di rumah, Abu Nawas segera memanggil tukang kayu untuk membuat kandang macan. Dan hanya dalam waktu 3 hari, kandang itu sudah siap untuk digunakan. Di siang itu, Abu Nawas berpesan kepada istrinya, bahwa, nanti akan ada orang berjenggot yang bertamu ke rumahnya. "Wahai istriku, aku hendak pergi keluar sebentar. Jika nanti ada orang yang berjenggot datang kemari, jamulah dia. Dan jika aku kembali, suruhlah dia masuk ke kandang itu," kata Abu Nawas kepada istrinya. "Baiklah suamiku," jawab istri Abu Nawas tanpa menaruh rasa curiga sedikit pun. Kemudian Abu Nawas pergi ke rumah seorang penghulu. Sesampainya di sana, Abu Nawas langsung disambut oleh tuan penghulu. "Hai Abu Nawas, tumben sekali engkau datang kemari. Dari raut wajahmu, sepertinya sedang ada masalah," kata tuan penghulu kepada Abu Nawas. "Sebenarnya, saya ingin menceritakan hal ini kepada orang lain. Tapi, kalau tidak kepada tuan penghulu, kepada siapa lagi saya harus mengadu?" jawab Abu Nawas. "Memangnya ada masalah apa, wahai Abu Nawas?" tanya tuan penghulu penuh heran. "Tadi malam, saya ribut dengan istri saya. Dan saat ini saya tidak ingin pulang ke rumah dulu," jawab Abu Nawas. Pucuk dicinta ulam pun tiba. Rupanya, tuan penghulu sudah lama menaruh hati kepada istri Abu Nawas. Sehingga, tuan penghulu berniat menawarkan diri untuk membantu Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, bolehkah jika aku membantumu untuk menyelesaikan perselisihan dengan istrimu itu?" tanya tuan penghulu kepada Abu Nawas. "Silakan tuan, hamba sangat berterima kasih atas kebaikan hati tuan," jawab Abu Nawas mempersilahkan. Kemudian, pergilah tuan penghulu menuju rumah Abu Nawas dengan hati berbunga-bunga, dan dengan wajah yang berseri-seri. Sesampainya di rumah Abu Nawas, tuan penghulu langsung disambut hangat oleh istri Abu Nawas. Kemudian keduanya saling berbincang-bincang. "Hai Adinda, apa gunanya punya suami jahat dan melarat macam Abu Nawas? Lagi pula, Abu Nawas itu hidupnya tak karuan. Alangkah lebih baik, jika kamu jadi istriku saja. Kamu akan hidup senang dan tidak kekurangan," kata tuan penghulu, mencoba merayu istri Abu Nawas. Namun, belum sempat istri Abu Nawas menanggapi perkataan tuan penghulu, tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu. Rupanya, Abu Nawas membuntuti tuan penghulu. Suara ketukan pintu itu membuat tuan penghulu panik dan kebingungan untuk mencari tempat bersembunyi. Lalu, istri Abu Nawas menyuruh tuan penghulu untuk bersembunyi di dalam kandang macan seperti yang direncanakan Abu Nawas sebelumnya. Dan tanpa pikir panjang lagi, tuan penghulu langsung masuk ke dalam kandang macan itu, dengan ditutupi kain putih. Sepertinya, Abu Nawas telah mendapatkan macan berjenggot yang dipesan oleh Baginda Raja Harun al-Rasyid beberapa hari lalu. Tanpa pikir panjang lagi, Abu Nawas segera membawa buruannya itu ke istana. Seluruh masyarakat Baghdad dibuat gempar oleh berita penangkapan harimau berjenggot. Mereka pun berbondong-bondong menuju istana untuk melihatnya. Sesampainya di istana, Abu Nawas langsung menghadap Baginda Raja Harun al-Rasyid, dan segera melaporkan hasil tangkapannya. Tuan penghulu yang ada di balik kain putih hanya bisa pasrah dan gemetaran menahan rasa takut dan malu. "Ampun tuanku, hamba telah berhasil menangkap harimau berjenggot yang paduka minta," kata Abu Nawas.
Kamu memang sungguh hebat Abu Nawas, kata Baginda dengan begitu girang. Tanpa pikir panjang, Baginda Raja langsung menyuruh pengawalnya untuk membuka kain putih itu. Dan betapa terkejutnya Baginda Raja Harun al-Rasyid, ketika ia tahu ternyata tuan penghulu yang ada di dalam kandang macan itu. Baginda Raja Harun al-Rasyid hanya bisa menggeleng-gelengkan kepalanya karena heran. Namun Abu Nawas segera menimpali seraya berkata, "Wahai tuanku Syah Alam, itulah harimau berjenggot. Perlukah kiranya hamba jelaskan kepada Paduka yang mulia, kenapa hamba dapat menangkap harimau berjenggot di rumah hamba sendiri?" Baginda hanya terdiam mendengar perkataan Abu Nawas. Ia seolah tak percaya dengan apa yang telah terjadi. Seseorang yang seharusnya bisa menegakkan keadilan, justru malah melanggarnya sendiri. Kemudian Baginda langsung memerintahkan pengawalnya untuk mengeluarkan tuan penghulu dari kandang itu, lalu diarak keliling istana, agar diketahui oleh seluruh rakyatnya untuk dijadikan pelajaran. Pada suatu hari, Baginda Raja Harun al-Rasyid memanggil Abu Nawas menghadap ke istana. Kali ini Baginda Raja ingin menguji kecerdikan Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, aku menginginkan beberapa ekor lembu berjenggot yang pandai bicara. Bisakah engkau mendatangkan mereka dalam waktu seminggu? Dan kalau kamu gagal, akan aku hukum kamu," perintah Baginda Raja kepada Abu Nawas. "Baiklah tuanku Syah Alam, hamba akan mencarikan lembu yang tuan inginkan," jawab Abu Nawas penuh keraguan di hatinya. Lalu Abu Nawas segera bermohon diri untuk pulang ke rumah. Dan sesampainya di rumah, Abu Nawas berdiam diri merenungkan keinginan Baginda Raja Harun al-Rasyid. Semenjak itu, Abu Nawas tidak keluar rumah, sehingga membuat tetangganya heran. Tak terasa, seminggu telah berlalu. Abu Nawas harus segera mendapatkan 6 ekor lembu berjenggot yang dipesan oleh Baginda Raja Harun al-Rasyid. Di siang hari itu, Abu Nawas memutuskan untuk pergi ke kedai kopi untuk mencari jalan keluar. Tiba-tiba di tengah perjalanan, Abu Nawas dicegat oleh sekelompok pemuda yang sedang mabuk berat. Lalu mereka berbicara tidak karuan kepada Abu Nawas. Abu Nawas mencoba bertanya asal daerah mereka, tetapi jawaban mereka berbeda-beda. Karena jawaban mereka tidak ada yang sama, Abu Nawas menjadi bingung. Tiba-tiba, Abu Nawas terpikirkan sebuah siasat, dan langsung membawa mereka ke istana. Sesampainya di istana, Abu Nawas langsung menghadap Baginda Raja Harun al-Rasyid. "Hai Abu Nawas, mana lembu berjenggot yang pandai bicara itu?" tanya Baginda Raja kepada Abu Nawas. Tanpa basa-basi lagi, Abu Nawas langsung menunjuk ke 6 orang pemuda yang dibawanya itu. "Ampun tuanku, inilah lembu yang tuan inginkan," kata Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, apa yang kau tunjukkan kepadaku itu?" tanya Baginda Raja dengan sedikit kesal. "Ampun tuanku, cobalah tuanku ajukan beberapa pertanyaan kepada mereka ini," jawab Abu Nawas. Lalu Baginda Raja Harun al-Rasyid mengajukan beberapa pertanyaan kepada 6 orang pemuda itu. Dan jawaban mereka membuat Baginda pusing. "Wahai tuanku, jika mereka adalah manusia, tentunya mereka akan sangat mudah menjawab pertanyaan dari tuanku. Mereka ini pandai bicara, tapi membuat kita bingung. Sebenarnya mereka ini manusia atau lembu," kata Abu Nawas. Mendengar penjelasan dari Abu Nawas, Baginda Raja menjadi semakin bingung dan terdiam 1000 bahasa. Akhirnya Baginda Raja terpaksa mengakui kecerdikan Abu Nawas, dan memberikannya hadiah uang emas kepada Abu Nawas. Lalu Abu Nawas pulang ke rumahnya dengan hati yang lega. Pada suatu hari, Baginda Raja Harun al-Rasyid memanggil 10 orang menterinya. Baginda Raja hendak menyusun sebuah siasat untuk memperdaya Abu Nawas. "Wahai para menteriku, kalian pasti tahu di depan istana ini ada sebuah kolam. Aku akan memberikan masing-masing sebutir telur kepada kalian, lalu menyelamlah kalian ke dalam kolam itu. Dan kemudian, serahkanlah telur-telur itu kepadaku, jika kalian sudah muncul ke permukaan. Kali ini, aku ingin tahu kepandaian Abu Nawas."
Perintah Baginda Raja kepada para menterinya. Kemudian, Baginda Raja Harun al-Rasyid menyuruh pengawalnya untuk memanggil Abu Nawas ke istana. Dan setelah semuanya berkumpul, Baginda Raja Harun al-Rasyid mulai melancarkan siasatnya. "Hai kamu sekalian, aku perintahkan kalian untuk turun ke dalam kolam itu. Kemudian menyelam, dan apabila muncul ke permukaan, serahkanlah kepadaku sebutir telur ayam. Dan barang siapa yang tidak menyerahkan telur, niscaya akan mendapat hukuman dariku," seru Baginda Raja kepada semua yang hadir. Abu Nawas tampak terheran mendengar perintah aneh dari Baginda Raja. Lagi-lagi Abu Nawas harus dihadapkan pada tugas yang tidak masuk di akal. Sesekali Abu Nawas memandang ke arah para menteri yang tampak siap melaksanakan perintah dari Baginda Raja. Mencari telur di dalam air? Adakah ayam betina di dalam kolam itu? Pikir Abu Nawas kebingungan. Kemudian Abu Nawas dan para menteri itu mulai menyelam ke dalam kolam itu. Dan setelah beberapa menit mereka mulai muncul dari dalam kolam. Masing-masing membawa sebutir telur lalu menyerahkannya kepada Baginda Raja Harun al-Rasyid. Namun hanya Abu Nawas yang tidak kunjung muncul di permukaan kolam. Ia berenang ke sana kemari mencari telur itu. Namun tak juga ditemukannya. Abu Nawas tampak kelelahan mengitari dasar kolam yang luas itu. Tiba-tiba, terpikir dalam benaknya bahwa ia sedang dijebak oleh Baginda Raja Harun al-Rasyid. Abu Nawas hanya bisa pasrah dan berdoa kepada Tuhan untuk memohon keselamatan. Karena tak juga menemukan sebutir telur pun, kemudian Abu Nawas memutuskan untuk keluar dari kolam dan naik ke permukaan. Lalu di depan Baginda Raja dan para menterinya, Abu Nawas berkokok-kokok dan berjalan laksana seekor ayam jantan. "Hai Abu Nawas, mana telurmu?" tegur Baginda kepada Abu Nawas. Tetapi Abu Nawas tidak menggubrisnya. Abu Nawas terus mondar-mandir ke sana kemari sambil berkokok. "Hai Abu Nawas, semua orang ini masing-masing telah menyerahkan sebutir telur kepadaku. Hanya kamu saja yang belum menyerahkan sebutir telur kepadaku, wahai Abu Nawas. Oleh karena itu kamu akan aku beri hukuman," kata Baginda Raja Harun al-Rasyid mencoba memberi peringatan kepada Abu Nawas. "Ampun Tuanku Syah Alam, yang bisa bertelur hanyalah ayam betina. Dan hamba ini adalah ayam jantan. Sedangkan, telur hanya dapat dihasilkan oleh ayam betina. Jika ayam jantan tidak kawin dengan ayam betina, bagaimana ia akan mendapatkan telur?" jawab Abu Nawas dengan yakin. Setelah mendengar penjelasan yang diutarakan oleh Abu Nawas, Baginda Raja pun tidak dapat berkata apa-apa. Karena alasan yang diutarakan Abu Nawas sangat tepat. Akhirnya Baginda Raja Harun al-Rasyid dan semua menterinya hanya bisa garuk-garuk kepala menahan malu. Dan Abu Nawas lagi-lagi berhasil lolos dari hukuman. Dahulu kala, di negeri Baghdad, ada seorang menteri yang dikenal sangat zalim. Sehingga ditakuti oleh warganya. Apabila ia membeli suatu barang, ia tidak pernah mau membayar. Kisah itu lama-kelamaan akhirnya sampai juga ke telinga Abu Nawas. Sehingga membuatnya sangat geram kepada sang menteri. Maka, Abu Nawas pun bertekad untuk menyudahi kezaliman yang dilakukan oleh sang menteri. Kemudian Abu Nawas bertekad untuk berangkat ke daerah di mana menteri itu tinggal. Singkat cerita, Abu Nawas menyewa sebuah rumah yang berdekatan dengan rumah sang menteri. Tujuannya untuk melakukan investigasi. Setelah beberapa hari bergaul dengan penduduk sekitar, akhirnya Abu Nawas pun berkenalan dengan sang menteri, dan bahkan bersahabat baik dengannya. Abu Nawas memang dikenal sebagai sosok yang mudah bergaul dan ramah kepada siapapun. Sampai-sampai, sang menteri tidak menaruh curiga sedikit pun kepada Abu Nawas. Bahkan, Abu Nawas boleh keluar masuk rumah sang menteri, dengan sesuka hati. Di suatu sore, Abu Nawas sedang berkeliling di sekitar daerah itu. Kemudian, ia bertemu dengan seorang pemuda yang sedang menggembala seekor lembu yang gemuk. Lalu, Abu Nawas bertanya kepadanya. "Hai anak muda, apakah lembu itu akan dijual?" tanya Abu Nawas kepada pemuda itu. "Tidak Tuan, ini adalah lembu warisan dari ayah hamba," jawab si pemuda. "Lebih baik lembu itu dijual saja anak muda," kata Abu Nawas mencoba merayunya. "Jikalau laku dengan harga tinggi, pasti akan aku jual," kata si pemuda. "Baiklah,
Esok hari aku akan menemuimu di sini dan membawa orang yang akan membeli lembu dengan harga yang sangat tinggi. Tapi aku minta komisi setengahnya dari hasil penjualan itu, kata Abu Nawas. Setelah pemuda itu menyetujui usulan dari Abu Nawas, lalu Abu Nawas pulang menemui sang menteri. Dan bercerita kepada sang menteri bahwa, tadi sore ia melihat seekor lembu yang menelan sebongkah emas dan akan dijual oleh pemiliknya. Mendengar cerita Abu Nawas, tentu saja membuat menteri yang serakah itu tertarik untuk membelinya. Namun, kali ini Abu Nawas membuat perjanjian dengan sang menteri, bahwa, sang menteri harus membawa uang tersebut untuk melakukan pembayaran. Karena tergiur dengan bongkahan emas, sang menteri pun menyetujui perjanjian tersebut. Pada keesokan harinya, Abu Nawas dan sang menteri pergi menuju rumah pemuda pemilik lembu itu. Dan tanpa menawar lagi, sang menteri langsung membelinya dengan harga yang sangat tinggi. Lalu membawanya pulang untuk segera disembelih dan diambil emasnya. Dan sesampainya di rumah, dengan tidak sabar, sang menteri langsung menyuruh anak buahnya untuk menyembelih lembu yang gemuk itu. Di dalam benak sang menteri, pastilah emas semua isi di dalam perut lembu itu. Dan ketika dibelah di bagian perutnya, ternyata hanya ada sisa-sisa kotoran dan rumput saja. Sontak saja membuat sang menteri marah bukan kepalang. Ia pun segera mencari Abu Nawas karena merasa sudah ditipu. Setelah mencari kesana kemari, Abu Nawas tidak ditemukannya. Lalu, sang menteri berniat untuk mengadukan kejadian itu ke Baginda Raja Harun al-Rasyid. Sesampainya di istana, sang menteri langsung menceritakan kronologi kejadiannya kepada Baginda Raja Harun al-Rasyid. Mendengar pengaduan dari menterinya, membuat Baginda Raja menjadi murka kepada Abu Nawas. Lalu Baginda Raja memerintahkan pengawalnya untuk membawa Abu Nawas ke hadapannya. Setelah berhasil membawa Abu Nawas ke hadapan sang raja, lalu Baginda Raja Harun al-Rasyid segera menginterogasi Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, betulkah yang diceritakan salah satu menteriku?" tanya Baginda kepada Abu Nawas. "Betul yang mulia," jawab Abu Nawas tanpa merasa bersalah sedikit pun. "Mengapa kau tega melakukan hal itu, wahai Abu Nawas?" tanya Baginda. Lalu Abu Nawas menceritakan perihal peristiwa itu kepada Baginda Raja Harun al-Rasyid. Dan memberitahu Baginda Raja bahwa, sang menteri begitu zalim kepada warganya. Sehingga Abu Nawas membalas perbuatan sang menteri dengan menipunya. Lalu sebagian uang dari hasil penjualan lembu itu, Abu Nawas bagikan kepada warga yang telah menjadi korban kezaliman sang menteri. Mendengar penuturan Abu Nawas, sang menteri hanya tertunduk diam dan malu. Dan akibat perbuatannya, Baginda Raja Harun al-Rasyid memecatnya, lalu memasukkannya ke dalam penjara. Dikisahkan, ada seorang saudagar kaya raya di Baghdad yang mempunyai sebuah kolam, yang airnya terkenal sangat dingin. Konon, tidak seorang pun yang tahan berlama-lama berendam di dalamnya, apalagi hingga semalaman. Pada suatu hari, sang saudagar mengadakan sayembara dengan hadiah yang cukup menggiurkan. "Barang siapa yang berani berendam semalaman di kolamku, aku beri hadiah 100.000 dirham, kata sang saudagar. Singkat cerita, sayembara tersebut mengundang banyak orang yang tertarik untuk mencobanya. Namun, tidak ada satupun dari para peserta yang sanggup berendam sampai semalaman. Pada keesokan harinya, datanglah seorang budak kepadanya. "Hai Tuan, apakah Tuan juga ingin berendam di dalam kolamku ini semalaman, dan mendapatkan hadiahnya?" tanya sang saudagar kepada budak itu. "Betul Tuan," jawab budak itu dengan sangat yakin. "Percuma saja Tuan, tidak ada yang sanggup bertahan di kolamku dalam semalaman. Dan alangkah lebih baiknya jika Tuan pulang saja," kata sang saudagar mencoba meremehkannya. Namun budak itu tetap bertekad untuk mencobanya, karena ia sangat membutuhkan uang itu. Setelah sampai pada waktunya, masuklah si budak ke dalam kolam. Hampir separuh malam ia mulai kedinginan, sampai ia pun merasa tidak tahan lagi dan ingin keluar dari dalam kolam. Tetapi, karena demi mengharap hadiah uang 100.000 dirham, ia terus menahan dinginnya air kolam itu setengah mati.
Karena waktu hampir pagi, sang saudagar merasa ketar-ketir melihat si budak masih bertahan di dalam kolam yang dingin itu. Karena, jika budak itu berhasil melewati sayembara yang digelarnya, mau tidak mau sang saudagar harus merelakan uang 100.000 dirham itu dengan cuma-cuma. Akhirnya, sang saudagar mulai menyusun siasat liciknya agar sayembara itu bisa digagalkannya. Kemudian sang saudagar memerintahkan anak buahnya untuk menyalakan api di sekitaran kolam itu. Ayam jantan pun mulai berkokok, menandakan hari sudah pagi. Lalu budak itu mulai bangkit dari dalam kolam dan buru-buru menemui si saudagar untuk meminta hadiahnya. Namun saudagar itu menolak memberikannya. "Aku tidak mau memberikan hadiahnya, karena aku lihat kamu menyalakan api di sekitar kolam itu. Jelas saja kamu pasti tidak kedinginan," kata sang saudagar. "Hai tuan, ini tidak adil. Saya sama sekali tidak menyalakan api semalaman. Ada seseorang yang tiba-tiba menyalakan api ketika hari menjelang pagi. Dan panas api itu sama sekali tidak sampai ke badan saya," jawab budak itu mencoba membela diri. "Hai tuan, aku tetap tidak mau memberikan hadiahnya," kata saudagar itu ngotot. Dengan perasaan gondok, akhirnya budak itu pulang ke rumah. Sudah kedinginan setengah mati, tidak dapat uang lagi, gumam budak itu dengan sangat kesal. Kemudian sang budak memutuskan untuk mengadukan kejadian itu kepada Tuan Hakim untuk menuntut keadilan. Namun, Tuan Hakim malah membenarkan perbuatan sang saudagar. Lantas ia berusaha menemui orang-orang besar lainnya untuk diajak bicara. Namun ia tetap disalahkan juga. Akhirnya sang budak memutuskan untuk pergi menemui Abu Nawas dan menceritakan semua ketidakadilan itu. Mendengar pengaduan sang budak, membuat hati Abu Nawas merasa iba kepadanya. Kemudian, Abu Nawas menyusun sebuah siasat jitu demi menegakkan keadilan di negerinya. Pada keesokan harinya, Abu Nawas dan budak itu datang menemui sang saudagar dan juga Tuan Hakim. Lalu memintanya untuk ke istana menghadap Baginda Raja Harun al-Rasyid. Setelah semuanya terkumpul, Abu Nawas langsung menyampaikan maksudnya kepada Baginda Raja Harun al-Rasyid. "Begini Baginda, ada seorang saudagar mengadakan sayembara dengan menjanjikan hadiah 100.000 dirham. Barang siapa yang sanggup berendam di dalam kolam yang airnya sangat dingin dalam waktu semalaman, akan diberi hadiah uang tersebut. Lalu ada seorang budak yang berhasil menahan dinginnya air itu hingga semalaman. Tetapi sang saudagar menolak untuk memberikan hadiahnya. Karena menurut sang saudagar, bahwa saudara budak ini melakukan hal curang dengan menyalakan api di sekitar kolam. Sedangkan, saudara budak ini tidak merasa melakukan hal itu dan sama sekali tidak merasakan panasnya api karena letaknya yang jauh dari kolam. Namun saudagar ini tetap tidak mau memberikan hadiahnya," kata Abu Nawas mencoba menjelaskan kepada Baginda Raja Harun al-Rasyid. "Jadi kalian kemari ingin meminta keadilan dariku?" tanya Baginda Raja kepada mereka. Dan semua yang hadir pun menganggukkan kepalanya. Setelah perdebatan yang cukup sengit dan panjang, Baginda Raja Harun al-Rasyid malah ikut-ikutan membenarkan perbuatan saudagar itu. Akhirnya Abu Nawas menyalakan api dan mengambil secawan air, lalu menggantung cawan itu di tempat yang tinggi. "Apa yang hendak kau lakukan wahai Abu Nawas?" tanya Baginda. "Ampun tuanku, hamba hendak memasak air," jawab Abu Nawas. "Apa kau sudah gila Abu Nawas? Bagaimana mungkin air itu bisa masak sementara apinya kau taruh di bawah? Sedangkan, cawannya kau gantung setinggi itu," kata Baginda Raja keheranan. "Demikian pula halnya dengan saudara budak itu wahai Baginda Raja. Bagaimana pula api itu bisa menghangatkan tubuhnya? Sementara, apinya saja jauh dari kolam itu," kata Abu Nawas dengan sangat yakin. Mendengar penjelasan dari Abu Nawas yang sangat masuk akal, akhirnya Baginda Raja terdiam. Dan saudagar itu terlihat pucat wajahnya. Ia tidak dapat membantah penjelasan yang diutarakan oleh Abu Nawas. Begitu pula dengan hakim dan para pembesar itu. Mereka hanya tertunduk lesu. "Baiklah, sekarang akan aku ambil keputusan. Saudagar itu harus memberikan hadiah 100.000 dirham kepada budak itu, dan dihukum penjara selama 1 bulan. Karena telah berbuat tidak adil kepada orang miskin," kata Baginda Raja Harun al-Rasyid. Akhirnya sang budak itu pulang dengan membawa uang yang sangat banyak itu. Sebagai rasa terima kasih,
Sang budak memberikan sebagian uang itu kepada Abu Nawas, tetapi Abu Nawas menolaknya. Karena, pantang baginya untuk menerima sesuatu yang bukan haknya. Pada suatu hari, Abu Nawas singgah di rumah seorang Badui. Kebetulan di sana sedang berlangsung sebuah pesta minum-minuman yang sangat meriah, yang dihadiri begitu banyak orang. Dan ketika para tamu sudah mulai kehausan, tuan rumah mulai mengedarkan kopi kepada para hadirin. Masing-masing mendapat secangkir kopi termasuk Abu Nawas. Pada saat Abu Nawas hendak menghirup kopi itu, tiba-tiba ia ditampar oleh si Badui. Namun karena larut dalam kegembiraan, hal itu tidak ia hiraukan. Lalu diangkatnya lagi cangkirnya, tapi lagi-lagi ia ditampar oleh si Badui. Abu Nawas menerima banyak sekali tamparan malam itu, sampai acara pesta itu selesai sekitar pukul 2 dini hari. Dalam perjalanan menuju pulang, barulah terpikir oleh Abu Nawas akan perbuatan si Badui tadi. Jahat sekali perangai si Badui itu, main tampar-tampar saja. Cara minumnya pun seperti binatang. Kelakuan seperti itu, tidak boleh dibiarkan berlangsung di Baghdad, gumam Abu Nawas. Esok harinya, Abu Nawas menghadap Baginda Raja Harun al-Rasyid di istana. "Wahai tuanku, ternyata di negeri tuan ini, ada suatu pesta yang sangat aneh," kata Abu Nawas. "Di manakah tempat itu, wahai Abu Nawas?" tanya Baginda penasaran. "Di tepi hutan sana yang mulia. Jika berkenan, nanti malam, kita pergi ke sana, berdua saja tanpa pengawal. Dan tuanku cukup memakai pakaian sepertiku," kata Abu Nawas. "Baiklah, tapi kamu jangan mempermainkan aku seperti dulu," kata Baginda Raja memperingatkan Abu Nawas. Selepas salat Isya, Abu Nawas dan Baginda Raja berangkat ke rumah si Badui. Dan ketika sampai di sana, kebetulan si Badui sedang asyik bermain musik bersama teman-temannya. Maka Baginda pun dipersilahkan duduk. Kemudian, Baginda Raja Harun al-Rasyid diminta untuk menari. Tentu saja Baginda menolaknya. Karena menolak, lalu Baginda dipaksa dan ditampar pipinya kiri dan kanan. Sampai di situ Baginda barulah sadar, bahwa ia telah dipermainkan oleh Abu Nawas. Tapi apalah daya, ia tidak mampu melawan orang sebanyak itu. Maka dengan terpaksa, menarilah Baginda sampai keringat membasahi badannya yang gemuk itu. Setelah itu, barulah diedarkan kopi kepada semua tamu. Melihat hal itu, Abu Nawas keluar dari ruangan, dengan alasan hendak buang air kecil. Padahal, Abu Nawas langsung melarikan diri dan pulang ke rumah. Biarlah Baginda merasakan sendiri peristiwa itu. Karena salahnya sendiri, tidak pernah mengetahui keadaan rakyatnya. Dan hanya percaya kepada laporan para menteri. Gumam Abu Nawas di dalam hati. Tatkala Baginda hendak mengangkat secangkir kopi ke mulutnya, Baginda ditampar oleh si Badui itu. Dan ketika ia hendak mengangkatnya lagi ke mulutnya, ia pun kena tampar lagi. Mendapat perlakuan seperti itu, Baginda hanya bisa diam. Kemudian, dilihatnya si Badui itu minum seperti binatang. Menghirup minuman sambil tertawa terbahak-bahak. Pesta pun berakhir hingga larut malam. Lalu, Baginda pulang ke istana berjalan kaki seorang diri, dengan hati yang amat dongkol. Ia merasa telah dipermainkan oleh Abu Nawas, dan dipermalukan di depan orang banyak. Pada pagi harinya, Baginda Raja Harun al-Rasyid memerintahkan seorang pengawalnya, untuk memanggil Abu Nawas ke istana. "Hai Abu Nawas, baik sekali perbuatanmu tadi malam. Kamu masukkan aku ke rumah si Badui. Dan kamu tinggalkan aku seorang diri, sementara aku dipermalukan seperti itu," kata Baginda dengan murka. "Mohon ampun tuanku, pada malam sebelumnya, hamba telah mendapat perlakuan yang sama seperti itu. Apabila hal itu hamba laporkan secara jujur kepada tuanku, pastilah tuanku tidak akan percaya kepadaku. Maka, hamba berinisiatif untuk membawa Baginda ke sana, agar mengetahui dengan mata kepala sendiri, perilaku rakyat yang tidak senonoh seperti itu," jawab Abu Nawas gemetaran. Mendengar penjelasan yang diutarakan Abu Nawas, Baginda termenung dan mulai menyadari kesalahannya sendiri. Lalu Baginda Raja Harun al-Rasyid memerintahkan beberapa pengawal untuk menangkap si Badui, dan dimasukkan ke dalam penjara. Sejak peristiwa itu, diharamkan orang berpesta serta minum seperti binatang.
Dan bagi mereka yang melanggar larangan itu akan dihukum berat. Dikala itu, ketika Baginda Raja Harun al-Rasyid sedang bercakap-cakap dengan Abu Nawas, tiba-tiba terlintas dalam benak Baginda Raja. Bukankah ibunda Abu Nawas ini sudah meninggal dunia? Aku ingin mencoba kepandaiannya lagi. Aku ingin menyuruh dia untuk membawa ibunya ke istanaku ini. Dan, jikalau berhasil, akan aku beri dia hadiah 100 dinar. Hai Abu Nawas, besok bawalah ibumu ke istanaku. Nanti, aku beri engkau hadiah 100 dinar. Perintah Baginda kepada Abu Nawas. Tentu saja Abu Nawas begitu kaget mendengar perintah itu. Bukankah beliau sudah tahu kalau ibuku sudah meninggal? Tapi mengapa beliau memerintahkanku seperti itu? Gumam Abu Nawas di dalam hatinya. Namun karena takut dihukum oleh Baginda jika menolak perintahnya, Abu Nawas terpaksa menyanggupi tugas itu. Baiklah tuanku, esok pagi hamba akan bawa ibu hamba menghadap kemari. Jawab Abu Nawas dengan mantap. Kemudian Abu Nawas pun mohon diri untuk pamit pulang ke rumah. Sesampainya di rumah setelah makan dan minum, lalu ia pergi lagi. Abu Nawas mulai menjelajahi sudut-sudut negeri itu, menyusuri jalan-jalan, lorong-lorong, dan kampung-kampung untuk mencari seorang perempuan tua yang akan dijadikan sebagai ibu angkatnya. Dan rupanya tidak mudah menemukan sesosok perempuan tua yang diharapkannya itu. Setelah cukup memeras tenaga mengayun langkah ke sana kemari hingga lelah, barulah ia menemukan apa yang ia cari. Perempuan tua itu adalah seorang pedagang kue apem di pinggiran kota Baghdad. Kemudian Abu Nawas segera menghampirinya. Hai ibu, bersediakah jika engkau kujadikan sebagai ibu angkatku? Kata Abu Nawas mencoba merayunya. Kenapa engkau berkata demikian wahai anak muda? Tanya perempuan tua itu kepada Abu Nawas. Maka diceritakanlah perihal dirinya yang mendapat perintah dari Baginda Raja Harun al-Rasyid, agar membawa ibunya yang sudah meninggal itu ke istana. Abu Nawas juga berjanji akan membagi 2 hadiah dari Baginda, apabila si ibu mau membantunya. Setelah perempuan tua itu menyepakatinya, lalu Abu Nawas menyerahkan sebuah tasbih. Kemudian Abu Nawas berpesan agar perempuan tua itu terus menghitung biji tasbih ketika di hadapan Baginda Raja Harun al-Rasyid. Dan jangan menjawab apapun pertanyaan yang diajukan oleh Baginda Raja. Pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali Abu Nawas sudah sampai di istana. Bukan main terkejutnya Baginda Raja Harun al-Rasyid, ketika melihat Abu Nawas menggendong seorang perempuan tua. Siapa yang kamu gendong itu wahai Abu Nawas? Diakah ibumu? Tanya Baginda Raja keheranan. Benar sekali tuanku, inilah ibu hamba. Beliau sudah tua dan kakinya lemah. Dan dia juga tidak mampu berjalan kemari. Itu sebabnya hamba gendong kemari, kata Abu Nawas sambil mendudukkan perempuan tua itu di hadapan Baginda Raja Harun al-Rasyid. Kemudian setelah duduk, perempuan tua itu pun memegang tasbih dan segera menghitung biji tasbih tanpa henti meski Baginda mengajukan beberapa pertanyaan kepadanya. Tentu saja Baginda Raja menjadi tersinggung dibuatnya. Ibumu ini, sungguh tidak sopan sekali Abu Nawas. Lagi pula, apa yang dibacanya itu? Sampai-sampai tidak mau berhenti. Kata Baginda Raja sedikit kesal. Ampun Paduka yang mulia, suami ibu hamba ini ada 99 orang. Beliau sengaja menghafal nama-nama mereka satu persatu. Dan tidak akan berhenti sebelum selesai semuanya, kata Abu Nawas berusaha menjelaskan. Karena mendengar ucapan Abu Nawas yang ngelantur, perempuan tua itu langsung melempar tasbih yang dipegangnya. Dan memohon ampun kepada Baginda Raja Harun al-Rasyid. Wahai tuanku Syah Alam, hamba mohon ampun, apa yang dikatakan Abu Nawas itu tidaklah benar. Hamba hanya bersuamikan 1 orang saja. Hamba berada di sini juga atas permintaan Abu Nawas. Dan dia berpesan agar hamba terus menghitung biji tasbih ini. Dan tidak boleh menjawab pertanyaan tuanku. Abu Nawas juga berjanji akan membagi 2 hadiah yang akan diterimanya dari tuanku, kata perempuan tua itu dengan tubuh gemetaran. Setelah mendengar ucapan perempuan tua itu, Baginda Raja Harun al-Rasyid tertawa dan menyuruh pengawalnya untuk menghukum Abu Nawas. Wahai tuanku yang mulia,
Hukuman apakah yang akan tuanku jatuhkan kepada hamba ini? Tanya Abu Nawas ketakutan. Karena engkau tidak bisa memenuhi janjimu, maka engkau aku hukum 100 kali pukulan, kata Baginda Raja. Ampun Paduka yang mulia, bukankah hamba berjanji kepada perempuan tua ini, akan membagi 2 hadiah yang akan tuanku berikan kepada hamba. Tetapi karena sekarang hamba mendapatkan 100 pukulan, demi keadilan, maka hukuman itu juga harus dibagi 2, kata Abu Nawas berusaha memohon. Jangankan dipukul 50 kali, dipukul sekali saja, perempuan tua ini tidak akan mampu untuk berdiri lagi, kata Baginda Raja. Karena merasa iba, akhirnya Baginda Raja malah memberi uang 50 dinar kepada perempuan tua itu, sambil berpesan agar tidak cepat percaya kepada Abu Nawas. Ampun tuanku, jika ibu itu mendapatkan hadiah 50 dinar, tidaklah adil bila hamba dilupakan begitu saja, kata Abu Nawas mencoba untuk protes kepada Baginda Raja Harun al-Rasyid. Baiklah, terimalah pula bagianmu Abu Nawas, ujar Baginda Raja sambil tersenyum riang. Pada suatu hari, di negeri tempat tinggal Abu Nawas, diadakan pertemuan antar raja-raja dari negara tetangga. Abu Nawas yang kala itu menjabat sebagai penasihat Baginda Raja Harun al-Rasyid, juga ikut serta dalam pertemuan tersebut. Dalam pertemuan itu, para raja membahas mengenai harta kekayaan yang dimiliki masing-masing kerajaan. Di antara para raja, ada yang memiliki kebun yang sangat luas dengan hiasan permata, tugu-tugu yang dilapisi emas nan mempesona, kolam-kolam yang begitu indah, gedung-gedung istana yang megah, dan sebagainya. Orang-orang yang mendengar penuturan para raja itu berdecak kagum dan bangga. Tapi tidak dengan Abu Nawas, ia justru berusaha mengingatkan dan menyadarkan mereka dari melimpahnya harta di dunia yang fana ini. Kalau soal harta dan kekayaan, aku melihat ke bawah. Tetapi kalau soal agama, aku melihat ke atas, ujar Abu Nawas di tengah perbincangan mereka. Apa maksudmu itu? Tanya salah seorang raja kepada Abu Nawas. Jika bicara soal harta, maka lihatlah orang yang lebih miskin. Niscaya engkau akan selalu bersyukur kepada Allah. Karena, dengan rasa syukur, maka kita akan memperoleh nikmat yang lebih banyak dari Allah. Tetapi jika bicara soal amal, maka lihatlah orang yang lebih bertakwa daripada kita. Niscaya kita akan bertambah rajin untuk beribadah kepada Allah, kata Abu Nawas mencoba menjelaskan maksud perkataannya. Setelah mendengar penjelasan dari Abu Nawas tersebut, orang-orang mulai sadar akan apa yang telah mereka miliki dan mereka banggakan. Bahkan, banyak di antara mereka yang sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Abu Nawas. Akan tetapi mereka tiba-tiba terkejut dengan pernyataan Abu Nawas selanjutnya. Tahukah kalian, aku itu lebih kaya dari Tuhan, ucap Abu Nawas dengan spontan. Tentu saja ucapan Abu Nawas itu mendapat tanggapan yang luar biasa mengejutkan. Maka tidaklah heran, jika seisi ruangan pertemuan menjadi heboh dibuatnya. Sebagian di antara mereka menganggap jika Abu Nawas sedang berkata bohong, dan sebagian lagi meyakini bahwa Abu Nawas mempunyai maksud tertentu di balik pernyataannya tersebut. Karena Abu Nawas telah membuat heboh pertemuan itu, akhirnya Baginda Raja Harun al-Rasyid memanggilnya. Wahai Abu Nawas, apa maksudmu mengatakan bahwa engkau lebih kaya dari Tuhan? Tanya Baginda Raja. Ampun Paduka yang mulia, karena kenyataannya hamba memang demikian, jawab Abu Nawas dengan santainya. Sanggupkah kamu membuktikan perkataanmu? Tanya Baginda Raja menantang Abu Nawas. Sanggup tuanku, jawab Abu Nawas dengan yakin. Lalu apa konsekuensinya bila ternyata engkau tidak sanggup membuktikannya? Tanya Baginda Raja sekali lagi. Hamba rela diberi hukuman oleh tuanku, jawab Abu Nawas. Baiklah, coba sekarang buktikan kepadaku, perintah Baginda Raja kepada Abu Nawas. Ampun beribu ampun Baginda yang mulia, bukankah Tuhan kita itu tidak memiliki anak dan juga tidak diperanakkan? Sedangkan, hamba ini memiliki anak dan memiliki ibu. Karena, hamba hanyalah makhluk, dan bukanlah sang Khalik, jawab Abu Nawas. Setelah mendengar jawaban dari Abu Nawas, akhirnya Baginda Raja Harun al-Rasyid
dan semua orang yang hadir di pertemuan itu, bisa memahami maksud dari pernyataan yang dilontarkan Abu Nawas. Bahwa yang menciptakan manusia itu Tuhan Yang Maha Esa, dan sebagai makhluk ciptaannya, tidaklah patut berbangga dengan apa yang telah dimiliki. Karena, sejatinya semua itu milik Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena dianggap terlalu mengkritik kepemimpinan Baginda Raja Harun al-Rasyid, kini nasib Abu Nawas berada dalam bahaya besar. Kala itu, Baginda Raja Harun al-Rasyid memerintahkan para pengawalnya untuk menangkap Abu Nawas dan menjebloskannya ke dalam penjara. Pada waktu itu, Abu Nawas sedang bekerja di ladang. Karena, musim gandum akan segera tiba. Namun, tanpa alasan yang jelas, prajurit kerajaan datang dan langsung menangkapnya. Abu Nawas tidak mampu berkutik sama sekali, dan kini ia harus mendekam di dalam penjara. Tidak banyak yang bisa dilakukan Abu Nawas di dalam penjara, kecuali harus berpikir untuk mencari jalan keluarnya. Sudah 3 hari, ia meringkuk di dalam penjara, dan wajahnya pun terlihat begitu murung. Abu Nawas terlihat begitu risau, karena beberapa hari lagi gandum-gandum itu harus ditanam. Sedangkan, istrinya tidak cukup kuat untuk mencangkul di ladang. Karena khawatir dengan keadaan istrinya, maka pada hari keempat, Abu Nawas memanggil salah seorang penjaga. "Hai penjaga, bisakah aku minta tolong kepadamu?" kata Abu Nawas mencoba memohon. "Apa yang kau inginkan, wahai Abu Nawas?" kata sang penjaga. "Aku harus menyampaikan sebuah rahasia penting, yang hanya boleh diketahui oleh istriku saja," kata Abu Nawas kepada sang penjaga. Kemudian, Abu Nawas meminta sebuah pensil dan selembar kertas untuk menulis surat kepada istrinya. Sang penjaga itu berpikir sejenak, lalu pergi meninggalkan Abu Nawas. Ternyata, penjaga itu langsung menghadap Baginda Raja untuk melapor. Setelah mendengar laporan dari sang penjaga, kemudian Baginda Raja Harun al-Rasyid memerintahkan sang penjaga untuk mengambil surat yang ditulis oleh Abu Nawas. "Wahai istriku, janganlah sekali-kali engkau menggali ladang kita. Karena, aku menyembunyikan harta karun dan senjata di sana. Dan tolong, jangan beritahu hal ini kepada siapapun." Begitulah isi surat yang ditulis oleh Abu Nawas untuk istrinya. Setelah membaca surat itu, Baginda Raja Harun al-Rasyid langsung memerintahkan beberapa pengawalnya untuk pergi menggali ladang milik Abu Nawas. Istri Abu Nawas pun menjadi terheran-heran begitu melihat ladangnya digarap oleh pengawal istana kerajaan. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas menerima surat dari istrinya. Dalam surat tersebut istrinya mengatakan bahwa ladang mereka telah digali oleh para pengawal dari istana, dan istrinya bingung harus melakukan apa. Rupanya, istri Abu Nawas belum mengerti tipu muslihat suaminya. Lalu, Abu Nawas pun membalas surat istrinya. "Wahai istriku, sekarang engkau bisa menanam gandum di ladang, tanpa engkau harus bersusah payah lagi untuk menggalinya," kata Abu Nawas dalam isi suratnya. Kali ini, Baginda Raja Harun al-Rasyid tidak tertarik lagi untuk membaca surat yang ditulis oleh Abu Nawas. Ia semakin mengakui kecerdasan akal Abu Nawas. Kemudian, beliau segera memerintahkan penjaga penjara untuk membebaskan Abu Nawas. Karena, Baginda Raja tidak ingin ada resiko yang lebih buruk lagi, yang akan dibuat oleh Abu Nawas. Kecerdikan akal dan pikiran Abu Nawas sudah tersebar di seluruh penjuru negeri yang dipimpin oleh Raja Harun al-Rasyid. Bahkan, sang raja sendiri pun mengakui kehebatan Abu Nawas hingga mengajaknya untuk tinggal di istananya. Baginda Raja Harun al-Rasyid telah memberikan kebebasan kepada Abu Nawas untuk keluar masuk istana tanpa prosedur yang berbelit. Dengan hadirnya Abu Nawas di istana, maka, Baginda Raja dapat setiap saat meminta nasihat ataupun pendapat kepada Abu Nawas, dalam setiap keputusannya. Namun, tampaknya kali ini Abu Nawas mulai bosan tinggal di istana. Karena, memang Abu Nawas tidak terbiasa dengan hidup bermegahan seperti itu. Meski apapun yang diinginkan selalu tersedia, namun Abu Nawas memilih ingin tinggal di luar istana. Ia rindu sekali untuk menggarap ladang dan merawat hewan ternaknya.
Dari sinilah kemudian muncul dalam pikiran Abu Nawas, untuk keluar dari istana. Maka, diputarlah otaknya untuk mencari alasan, agar ia bisa keluar dari istana. Setelah semalaman berpikir, akhirnya Abu Nawas menemukan cara jitu untuk keluar dari lingkungan istana. Pada keesokan harinya, ia sengaja bangun pagi-pagi buta. Kemudian, pergi ke ruang utama istana. Saat itu suasana masih begitu sepi. Hanya terdapat beberapa pengawal yang sedang berjaga. Baginda Raja sendiri masih terbaring di tempat tidurnya. Pada saat itulah Abu Nawas mendekat ke arah singgasana sang raja, dan mulai mendudukinya. Tak hanya itu saja, Abu Nawas juga mengangkat kaki dan menyilangkan salah satu kakinya, seolah-olah dialah rajanya. Melihat kejadian itu, beberapa pengawal kerajaan terpaksa menangkap Abu Nawas. Mereka menilai bahwa siapapun tidak berhak duduk di singgasana raja, kecuali Baginda Raja Harun al-Rasyid sendiri. Karena, memang telah diterapkan peraturan bahwa, barang siapa yang menempati tahta seorang raja, maka sudah termasuk ke dalam tindak kejahatan yang luar biasa, dan hukuman matilah yang akan diberikan. Para pengawal segera menyeret Abu Nawas untuk turun dari singgasana dengan paksa. Namun, karena Abu Nawas berontak, maka para pengawal pun memukulinya. Mendengar teriakan Abu Nawas yang kesakitan, Baginda Raja pun terbangun dan segera menghampirinya. "Wahai pengawal, apa yang kalian lakukan?" tanya Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, Abu Nawas telah lancang duduk di singgasana Paduka. Kami terpaksa menyeret lalu memukulinya," jawab salah seorang pengawal. Sesaat setelah itu, Abu Nawas tiba-tiba saja menangis tersedu-sedu. Bahkan, ia secara sengaja mengeraskan suara tangisannya, sehingga banyak menyita perhatian penduduk istana lainnya. "Benarkah yang dikatakan pengawalku wahai Abu Nawas?" tanya Baginda Raja kepada Abu Nawas. "Benar Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas. Baginda Raja begitu terkejut mendengar pengakuan Abu Nawas. Karena, jika sesuai peraturan yang berlaku, maka Abu Nawas akan dikenai hukuman mati. Namun, Baginda Raja Harun al-Rasyid tak sampai hati untuk melakukannya, mengingat begitu banyak jasa yang telah diberikan oleh Abu Nawas kepada kerajaan. "Sudahlah, tak usah menangis. Tenang saja, aku tidak akan menghukummu, wahai Abu Nawas," kata Baginda Raja mencoba menenangkan Abu Nawas. "Wahai Paduka, bukan pukulan mereka yang membuat hamba menangis. Bukan pula hukuman yang akan hamba terima. Hamba menangis karena kasihan terhadap Paduka yang mulia," ucap Abu Nawas yang membuat Baginda menjadi bingung. "Mengapa engkau harus mengasihaniku, wahai Abu Nawas?" tanya Baginda Raja keheranan. "Wahai Paduka, hamba hanya duduk di singgasana ini cuma sekali ini saja, dan mereka memukuli hamba dengan begitu keras. Sedangkan, Paduka telah menduduki singgasana ini selama bertahun-tahun. Pukulan seperti apakah yang akan Paduka terima? Hamba menangis karena memikirkan nasib Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas yang mulai ngelantur. Mendengar jawaban Abu Nawas yang seperti itu, Baginda Raja menjadi murka kepada Abu Nawas. Ia tak menyangka jikalau Abu Nawas berani merendahkan martabatnya di hadapan para pengawal. Oleh karena itu, Baginda Raja terpaksa harus mengusirnya dari istana. "Baiklah, jika demikian, mulai detik ini, engkau harus keluar dari istanaku," kata Baginda Raja sedikit geram. "Terima kasih wahai Paduka yang mulia, karena memang itulah yang hamba inginkan," jawab Abu Nawas sembari berlalu meninggalkan Baginda Raja Harun al-Rasyid. Abu Nawas terlihat begitu puas karena berhasil keluar dari istana dan menghirup udara bebas. Kini, ia bisa kembali mengurus ladang dan juga hewan ternaknya dengan sesuka hatinya. Di suatu siang, Baginda Raja Harun al-Rasyid terlihat begitu murung. Konon, penyebabnya karena sudah 7 bulan, Abu Nawas tidak menghadap kepada Baginda Raja, semenjak ia diusir dari istana. Akibatnya, suasana di istana pun menjadi sepi. Sejak diusir dari istana, Abu Nawas memang benar-benar tidak pernah muncul di lingkungan istana lagi. Sampai-sampai, Baginda Raja Harun al-Rasyid mengira bahwa Abu Nawas marah kepadanya. Akhirnya, Baginda Raja Harun al-Rasyid mengutus pengawalnya untuk memanggil Abu Nawas.
Wahai Abu Nawas, Baginda Raja mengutusku untuk memanggilmu ke istana, kata sang pengawal. Tolong sampaikan kepada Baginda Raja, aku sedang sakit dan hendak bersalin. Sekarang aku sedang menunggu dukun beranak untuk mengeluarkan bayiku ini, kata Abu Nawas sambil mengelus-elus perutnya yang buncit. Kemudian sang pengawal pulang ke istana dan menyampaikan pesan dari Abu Nawas kepada Baginda Raja Harun al-Rasyid. Ajaib sekali, baru hari ini, aku mendengar ada seorang lelaki hamil dan sekarang hendak melahirkan, kata Baginda Raja begitu heran setelah mendengar laporan dari pengawalnya. Maka timbul keinginan Baginda Raja Harun al-Rasyid untuk menengok Abu Nawas. Lalu, berangkatlah beliau dengan diiringi sejumlah menteri dan para pengawalnya. Begitu melihat Baginda Raja datang, Abu Nawas pun segera berlari menyambut dan menyembah Baginda Raja Harun al-Rasyid, seraya berkata, "Wahai Paduka yang mulia, berkenan juga rupanya Paduka untuk datang ke rumah hamba yang hina ini." Kemudian Baginda Raja Harun al-Rasyid dipersilahkan duduk di tempat yang paling terhormat. Sementara, Abu Nawas duduk bersila di bawahnya. "Wahai Paduka yang mulia, ada apakah gerangan sehingga datang ke rumah hamba ini?" tanya Abu Nawas. "Aku kemari karena ingin tahu keadaanmu wahai Abu Nawas. Engkau dikabarkan sakit dan hendak melahirkan. Sejak zaman nenek moyangku hingga sekarang, aku belum pernah mendengar ada seorang laki-laki mengandung dan melahirkan. Itulah sebabnya aku datang kemari menemuimu. Mana dukun yang akan menolongmu wahai Abu Nawas?" kata Baginda Raja penuh heran. Lalu, Abu Nawas mulai bercerita mengenai keluh kesahnya kepada Baginda Raja Harun al-Rasyid. Konon, ada seorang raja mengusir seorang pembesar istana. Tetapi setelah 5 bulan berlalu, tanpa alasan yang jelas, sang raja memanggil kembali pembesar tersebut ke istananya. Ini ibarat hubungan laki-laki dan perempuan yang kemudian hamil tanpa menikah. Tentu saja itu melanggar adat dan agama, dan menggegerkan seluruh negeri. Lagi pula, apabila seseorang mengeluarkan sebuah perintah, tidaklah elok untuk mencabut perintahnya lagi. Jika itu dilakukan, ibarat menjilat air ludahnya sendiri. Maka, yang demikian itulah ciri dari seorang pengecut. Oleh sebab itu, harus berpikir matang-matang sebelum bertindak. Itulah umpama seorang lelaki yang hendak bersalin. Adapun dukun beranak yang sedang hamba tunggu, adalah kedatangan Baginda Raja kemari, kata Abu Nawas mencoba memberikan pemahaman kepada Baginda Raja Harun al-Rasyid. "Maksudmu bagaimana wahai Abu Nawas? Aku tidak mengerti," kata Baginda Raja yang mulai bingung. "Begini Paduka yang mulia, dengan kedatangan Paduka kemari, berarti hamba sudah melahirkan. Sedangkan yang dimaksud dengan bersalin adalah, hilangnya rasa sakit, atau rasa takut hamba kepada Paduka yang mulia," kata Abu Nawas mencoba memperjelas maksudnya. Oh, jadi seperti itu. Sungguh, maksudku bukan begitu wahai Abu Nawas. Ketika aku mengusirmu, itu tidaklah sungguh-sungguh. Besok hari, datanglah ke istana. Aku ingin bicara denganmu. Memang, di sana banyak sekali menteri-menteriku. Tetapi, tidak ada yang sepertimu. Lagi pula, selama engkau tidak hadir di istana, suasana di istana terasa begitu sepi dan membosankan, kata Baginda Raja mencoba menjelaskan. Baiklah, segala titah Paduka yang mulia, hamba junjung tinggi. Sembah Abu Nawas dengan takzim kepada Baginda Raja Harun al-Rasyid. Setelah Abu Nawas menyanggupi untuk datang ke istana, Baginda Raja hanya menggeleng-gelengkan kepalanya. Kemudian, Baginda Raja Harun al-Rasyid beserta rombongannya, kembali ke istana dengan perasaan yang lega, dan menggelikan. Ketika itu, Baginda Raja sedang duduk termenung di bawah pohon kurma di pinggiran kolam istananya. Sepertinya, Baginda Raja sedang risau karena sesuatu yang begitu mengganggu pikirannya. Karena tak juga menemukan jalan keluarnya, akhirnya Baginda Raja memutuskan untuk memanggil Abu Nawas untuk meminta pendapatnya. "Wahai Abu Nawas, aku akan berterus terang kepadamu. Kali ini engkau aku panggil bukan untuk aku permainkan, ataupun aku perangkap. Tetapi, kali ini aku benar-benar membutuhkan pendapat darimu," kata Baginda Raja memulai percakapan.
Apakah gerangan yang bisa hamba lakukan untuk Paduka yang mulia? Tanya Abu Nawas. Ketahuilah wahai Abu Nawas, bahwa beberapa hari yang lalu, aku mendapat kunjungan dari negeri sahabat. Kebetulan, rajanya beragama Yahudi. Beliau adalah sahabat karibku. Hingga begitu berjumpa denganku, beliau langsung mengucapkan salam secara Islam kepadaku. Aku tidak menduganya sama sekali. Tanpa pikir panjang, lalu aku membalas salamnya sesuai dengan ajaran agama kita. Yaitu, apabila mendapat salam dari orang yang tidak beragama Islam, maka jawablah dengan wassalamualaikum, yang berarti kecelakaan bagi kamu. Tentu saja beliau merasa tersinggung atas jawaban salamku. Lalu, beliau bertanya kepadaku, mengapa aku tega membalas salamnya yang penuh doa keselamatan, dengan jawaban yang mengandung kecelakaan. Saat itu, aku sungguh tidak bisa berkata apa-apa, selain diam. Pertemuanku dengannya pun selanjutnya tidak berjalan sebagaimana mestinya. Aku sudah berusaha menjelaskan kepadanya bahwa aku hanya melaksanakan apa yang dianjurkan oleh ajaran Islam. Akan tetapi, beliau tidak bisa menerima penjelasan yang aku utarakan kepadanya. Lalu, aku merasakan bahwa pandangannya terhadap Islam tidaklah semakin baik. Katanya, apabila aku mempunyai alasan lain yang bisa beliau terima, maka hubungan persahabatan kita akan tetap berjalan. Kata Baginda Raja menjelaskan persoalan yang sedang dihadapinya. Kalau hanya itu persoalannya, mungkin hamba bisa memberikan alasan yang dikehendaki oleh sahabat Paduka yang mulia itu. Kata Abu Nawas mencoba meyakinkan Baginda Raja Harun al-Rasyid. Setelah mendengar kesanggupan dari Abu Nawas, Baginda Raja Harun al-Rasyid terlihat begitu riang. Dan Baginda Raja pun berulang-ulang menepuk pundak Abu Nawas. Wajah Baginda yang semula gundah gulana, seketika itu berubah ceria kembali. Cepatlah, katakan kepadaku wahai Abu Nawas, apakah alasan yang engkau maksud itu? Kata Baginda sudah tidak sabar. Begini Paduka yang mulia, memang sudah sepantasnya lah jika Raja Yahudi itu, mengucapkan salam keselamatan dan kesejahteraan kepada Paduka. Karena, ajaran Islam memang menuju keselamatan dari siksa api neraka, dan kesejahteraan menuju surga. Bukankah agama Islam mengajarkan tauhid yang berarti tidak menyekutukan Allah? Juga termasuk tidak menganggap bahwa Allah mempunyai anak. Nah, ajaran tauhid ini tidak dimiliki oleh agama lain, termasuk agama yang dianut oleh Raja Yahudi itu. Sebagaimana ajaran Yahudi yang menganggap Uzair adalah anak Allah, sedangkan Allah itu maha suci, maka tidaklah benar jika Allah mempunyai anak. Apabila orang Islam membalas salam dengan ucapan wassalamualaikum yang berarti kecelakaan bagi kamu, bukan berarti mendoakan agar kamu celaka. Akan tetapi, semata-mata karena ketulusan dan kejujuran Islam, yang masih bersedia memperingatkan orang lain atas kecelakaan yang akan menimpa mereka, apabila mereka tetap berpegang teguh pada keyakinan yang keliru. Setelah Abu Nawas selesai memberikan jawaban, seketika itu juga kegundahan Baginda Raja Harun al-Rasyid sirna. Kali ini, saking gembiranya, Baginda Raja menawarkan agar Abu Nawas memilih sendiri hadiah apa yang ia inginkan. Namun, Abu Nawas tidak memilih apapun, karena ia berkeyakinan bahwa tak selayaknya ia menerima upah dari ilmu agama yang ia sampaikan. Suatu ketika, Baginda Raja Harun al-Rasyid terlihat murka, begitu melihat pekerjaan pengawal kerajaan yang selalu tidak becus. Dan setelah diselidiki, ternyata para pengawal itu suka mabuk-mabukan. Wahai para pengawalku, begitu seringnya aku melarang kalian agar tidak mabuk-mabukan, ujar Baginda Raja Harun al-Rasyid dengan geram. Karena ketahuan oleh Baginda Raja Harun al-Rasyid, para pengawal kerajaan terlihat begitu gemetar. Mereka tak berani menatap ke arah mata Baginda Raja Harun al-Rasyid. Kepala mereka tertunduk karena merasa bersalah. Sekarang katakan kepadaku, dari mana kalian mendapatkan arak-arak itu? Tanya Baginda Raja. Namun para pengawal tidak ada yang mau mengaku. Lalu, karena kesal, Baginda Raja Harun al-Rasyid membentak mereka. Dan akhirnya mereka mau mengaku juga. Ampun beribu ampun Paduka yang mulia, Abu Nawaslah yang membawa arak-arak itu ke istana. Jawab salah seorang pengawal. Jika demikian, cepat bawa Abu Nawas ke hadapanku. Kalau tidak, aku akan menghukum kalian semua, kata Baginda Raja.
Kemudian, berangkatlah beberapa pengawal kerajaan ke rumah Abu Nawas. Dan sesampainya di sana, mereka kemudian memberitahukan maksud dan tujuan kedatangannya. "Wahai Abu Nawas, engkau dipanggil ke istana untuk menghadap Baginda Raja Harun al-Rasyid sekarang juga. Dan bawalah botol ini ke hadapan Baginda Raja," kata salah satu pemimpin pengawal itu kepada Abu Nawas. "Tunggu dulu wahai pengawal, dengan membawa minuman arak ini, aku pasti akan dihukum oleh Baginda Raja," kata Abu Nawas. "Kau benar Abu Nawas, tapi jika engkau berhasil lolos dari hukuman yang akan diberikan oleh Baginda Raja, aku akan memberikan sejumlah uang untukmu," kata sang pengawal. "Lalu apa keuntunganmu dengan memberikan sejumlah uang kepadaku?" tanya Abu Nawas. "Jika engkau berhasil lolos dari hukuman Baginda Raja, maka kami semua juga akan lolos. Untuk itu, gunakanlah kecerdikanmu untuk mengelabuhi Baginda Raja," jawab sang pengawal. Akhirnya, Abu Nawas menyanggupi perintah mereka. Dan dengan memegang sebotol arak berwarna merah, Abu Nawas nekat menemui Baginda Raja Harun al-Rasyid. "Wahai Abu Nawas, apa yang engkau pegang itu?" tanya Baginda Raja. "Ini adalah air susu wahai Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas dengan gugup. "Bagaimana mungkin air susu berwarna merah? Biasanya, air susu itu berwarna putih," kata Baginda Raja sambil mengambil botol yang dipegang Abu Nawas. "Betul Paduka, semula air susu ini berwarna putih bersih. Namun, saat melihat Baginda yang gagah rupawan, ia menjadi tersipu malu. Dan akhirnya menjadi merah merona," jawab Abu Nawas yang mencoba mengambil hati Baginda Raja, dengan menyebutnya seorang rupawan. Mendengar jawaban Abu Nawas, Baginda Raja pun tertawa terbahak-bahak sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Baginda Raja Harun al-Rasyid sebenarnya tahu, bahwa yang dibawa Abu Nawas adalah sebotol arak. Namun, karena penyampaian Abu Nawas yang begitu menggelikan hati, akhirnya Baginda Raja Harun al-Rasyid tidak jadi memberikan hukuman kepada Abu Nawas. "Baiklah, kali ini kalian semua aku maafkan. Akan tetapi jika kalian ulangi lagi maka hukumannya akan berlipat ganda," kata Baginda Raja. Dan pada akhirnya Baginda Raja Harun al-Rasyid juga memberikan ampunan kepada para pengawal. Abu Nawas juga mendapatkan hadiah sejumlah uang dari para pengawal karena telah berhasil melaksanakan misinya. Abu Nawas memang dikenal memiliki pemikiran cerdas dan hampir bisa dipastikan dirinya selalu memiliki solusi atas sebuah masalah yang tengah dihadapi. Selain itu, Abu Nawas juga dikenal sebagai saudagar buah-buahan yang dipanen dari kebun miliknya sendiri yang luas. Bahkan, saking luasnya kebun yang dimiliki Abu Nawas, sejauh mata memandang, yang terlihat adalah bak permadani hijau yang tumbuh subur. Pada suatu siang, Abu Nawas hendak melihat-lihat kebunnya tersebut dengan berjalan kaki. Abu Nawas mulai menyisiri kebunnya dan melewati tiap petak kebun yang ditanami berbagai macam sayur mayur dan buah-buahan segar. Abu Nawas begitu bahagia dan bersyukur melihat tanamannya yang tumbuh subur dan menghasilkan banyak buah yang berkualitas. Pada siang hari yang cukup terik itu, perjalanan Abu Nawas tiba-tiba terhenti. Ia melihat pada sebuah petak kebunnya di mana tumbuh subur pepohonan arbei. Lalu, Abu Nawas memandangi dengan detail tiap bagian pohon arbei miliknya tersebut. Kemudian, ia mulai memperhatikan dari bagian ranting, daun-daun hingga buahnya yang nampak segar bergelantungan. Karena terik matahari begitu panas tepat di atas kepala dan dirinya merasa lelah, Abu Nawas kemudian memutuskan untuk beristirahat di bawah pohon arbei yang lebat itu. Bekal makanan yang sudah disiapkan oleh istrinya pun segera dibuka lalu disantapnya dengan lahap. Dengan ditemani semilir angin yang sepoi-sepoi, Abu Nawas begitu puas menikmati hidangan dari istrinya tersebut dan habis tak tersisa. Setelah kenyang, kemudian Abu Nawas menyandarkan diri pada batang pohon arbei sambil melihat ke atas. Lalu dilihatnyalah buah arbei yang sudah ranum. Sesaat itu pula, Abu Nawas memandangi buah labu yang ada di petak tepat di sebelahnya. Bukan Abu Nawas namanya jikalau dirinya hanya memandanginya saja buah-buah itu. Abu Nawas terlihat mulai merenungi buah-buahan yang tumbuh segar dari kebun miliknya itu.
Kemudian tiba-tiba saja terlintas sebuah pemikiran di dalam benak Abu Nawas. Apa sebabnya pohon arbe yang sebesar ini namun buahnya hanya sekecil itu? Sedangkan, tanaman labu yang merambat dan mudah patah saja bisa menghasilkan buah yang begitu besar. Ujar Abu Nawas di dalam hati. Tak lama berselang, angin kecil pun bertiup menghampiri Abu Nawas yang sedang beristirahat. Seolah-olah, langsung menjawab pertanyaan yang ada di dalam benaknya itu. Ranting pohon arbei pun bergerak-gerak dan saling bergesekan, yang menyebabkan sebiji buah arbei itu jatuh tepat di kepala Abu Nawas. Beruntung bagi Abu Nawas di siang itu hanya kejatuhan buah arbei yang kecil. Karena bagaimana jadinya, jika saat itu dirinya kejatuhan buah labu yang besar? Pada akhirnya, Abu Nawas mengetahui sebabnya Allah menciptakan semua makhluknya yang ada di muka bumi ini, dengan kekurangan dan kelebihan masing-masing. Di mana, semua itu berjalan sesuai dengan fungsinya, saling keterikatan dan saling membutuhkan satu sama lain. Di balik kecerdasan otaknya, ternyata Abu Nawas memiliki beberapa keterampilan yang mumpuni. Salah satunya adalah sebagai seorang penjahit. Dan bahkan sebelum menjadi orang kepercayaan Baginda Raja Harun al-Rasyid, ternyata Abu Nawas pernah bekerja sebagai penjahit pada majikan yang bernama Tuan Amir. Pada saat itu, Abu Nawas bekerja dengan sangat rajin, sehingga dengan mudah mendapatkan kepercayaan dari majikannya itu. Bagi Tuan Amir, Abu Nawas merupakan salah satu pegawainya yang teladan. Meskipun demikian, Tuan Amir mengetahui kebiasaan buruk Abu Nawas yang kerap kali meminum atau memakan makanan miliknya. Pada suatu hari, Tuan Amir datang dengan membawa satu kendi madu. Melihat majikannya datang dengan membawa sebuah kendi, Abu Nawas mulai menghampiri majikannya itu. "Wahai Tuan Amir, apa isi di dalam kendi itu dan bolehkah jika aku memintanya?" tanya Abu Nawas. Karena khawatir madu itu akan diminum Abu Nawas, maka Tuan Amir terpaksa berbohong kepada Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, kendi ini berisi racun. Dan aku tidak mau nanti kamu mati karena meminumnya," kata Tuan Amir. Abu Nawas sebenarnya tahu betul bahwa kendi yang dibawa majikannya itu berisi madu. Namun ia tidak dapat berbuat banyak atas jawaban majikannya itu. Tak lama setelah itu, Tuan Amir pun pergi keluar. Pada saat itu pula, Abu Nawas memutar otaknya agar bisa meminum madu itu tanpa menyinggung perasaan Tuan Amir. Kemudian, Abu Nawas pergi ke pasar untuk menjual sepotong pakaian. Dan hasil penjualannya, kemudian ia gunakan untuk membeli roti. Setibanya di tempat kerja, karena sudah merasa sangat kelaparan, Abu Nawas segera memakan roti itu dengan menggunakan madu milik Tuan Amir. Hingga tanpa terasa, madu itu pun habis tak tersisa. Sehingga, membuat Abu Nawas merasa sangat kekenyangan. Abu Nawas kemudian kembali melanjutkan pekerjaannya tanpa menunjukkan gelagat yang mencurigakan. Namun, tak lama kemudian, majikannya datang dengan membawa sepotong roti. Dan alangkah terkejutnya Tuan Amir ketika mendapati tutup kendinya terbuka dan madu dalam kendi itu sudah habis tak tersisa. Tak hanya di situ saja, Tuan Amir juga mendapati sepotong pakaiannya telah hilang. Lalu Tuan Amir langsung menghampiri Abu Nawas yang sedang sibuk menjahit pakaian. "Wahai Abu Nawas, apa sebenarnya yang telah terjadi? Mengapa isi kendi ini habis dan sepotong pakaian telah hilang?" tanya Tuan Amir. "Maaf Tuan, tadi sewaktu Tuan pergi, ada sekelompok pencuri datang kemari dan mengambil pakaian," kata Abu Nawas. "Lantas, apa yang kamu lakukan terhadap pencuri itu?" tanya Tuan Amir. Karena mendapat pertanyaan yang terus-menerus dari majikannya, Abu Nawas semakin gemetaran. Tapi meskipun demikian, dia tetap tidak kekurangan akalnya. "Lalu, mengapa isi kendiku juga hilang? Apakah diminum oleh pencuri itu?" tanya Tuan Amir. "Tidak tuanku," jawab Abu Nawas dengan polosnya. "Lantas siapa yang telah meminumnya?" tanya Tuan Amir lagi. "Sekali lagi hamba mohon ampun tuanku. Karena takut akan dimarahi oleh Tuan, maka hamba putuskan untuk memilih bunuh diri saja menggunakan racun yang ada dalam kendi itu," kata Abu Nawas. Setelah mendengar pengakuan dari Abu Nawas, Tuan Amir yang semula akan memarahi Abu Nawas akhirnya mengurungkan niatnya.
Tuan Amir sadar jika semua itu juga akibat kesalahannya karena telah berbohong kepada Abu Nawas. Sungguh tidak benar, bila dikatakan jikalau Baginda Raja Harun al-Rasyid itu bukan seorang ahli pikir. Hal ini terbukti dari cara beliau berkata-kata dan ketika mengajukan sebuah pertanyaan. Beliau juga tahu kapan harus bicara dan kapan harus diam. Bahkan Baginda Raja Harun al-Rasyid begitu cermat dalam bertindak. Meskipun Baginda Raja Harun al-Rasyid terkenal cerdik, namun beliau tidak segan-segan bertanya apabila memang tidak mengerti akan sebuah persoalan. Ketika itu Baginda Raja Harun al-Rasyid sedang menunaikan ibadah haji, dan terbesitlah sebuah pertanyaan di dalam hatinya. Kenapa orang berputar-putar mengelilingi Ka'bah, padahal orang-orang yang menunaikan ibadah haji itu adalah tamu Allah? Jikalau sebagai tamu Allah, kenapa pula orang-orang itu tidak dipersilahkan masuk ke dalam Baitullah? Pertanyaan ini belum terpecahkan hingga Baginda kembali ke negeri Baghdad. Kemudian Baginda Raja Harun al-Rasyid memutuskan untuk memanggil Abu Nawas ke istananya. "Wahai Abu Nawas, apakah arti Ka'bah Baitullah itu?" tanya Baginda Raja. "Artinya adalah, bahwa Ka'bah itu rumah Allah," jawab Abu Nawas. "Lantas, sebagai apakah orang yang menunaikan ibadah haji itu?" tanya Baginda lagi. "Sebagai tamu Allah Tuanku yang mulia. Karena, tidak ada suatu ruang yang bagaimanapun luasnya yang mampu menampung zat Allah kecuali hati orang mukmin. Qalbul mukmin Baitullah, yakni hati orang mukmin adalah rumah Allah," jawab Abu Nawas mencoba memberi penjelasan kepada Baginda Raja. "Lalu, mengapa Baitullah dijadikan kiblat?" tanya Baginda Raja lagi. "Ketahuilah wahai Paduka yang mulia, Baitullah dijadikan kiblat semata-mata untuk memudahkan pemahaman orang awam," jawab Abu Nawas. "Coba jelaskan maksudnya kepadaku wahai Abu Nawas," kata Baginda Raja. "Jadi begini Paduka yang mulia, Baitullah itu dapat terlihat dengan mata telanjang. Maka dari itulah, salat, syariat kiblatnya adalah Baitullah, yang waktunya sudah ditentukan dan dengan bacaan tertentu pula. Sedangkan, hati orang mukmin itu tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Maka dari itulah, salat, tarikat kiblatnya adalah hati, di mana waktunya bisa setiap saat, dan bacaannya adalah zikir kepada Allah," jawab Abu Nawas menjelaskan. Baginda Raja Harun al-Rasyid terlihat begitu puas atas jawaban yang diberikan oleh Abu Nawas. Karena, pertanyaan yang begitu mengganjal hatinya akhirnya terpecahkan juga. Pada suatu ketika, Abu Nawas sedang naksir berat kepada seorang wanita. Dan pada saat itu, Abu Nawas masih lajang. Ia begitu tergila-gila kepada sesosok wanita cantik nan solehah. Pada saat itu, Abu Nawas berkeinginan untuk memperistri wanita ahli ibadah tersebut. Ia pun tak luput untuk selalu berdoa dengan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Ya Allah, jika memang gadis itu baik untuk hamba, maka dekatkanlah dia kepada hamba. Tetapi, jika memang menurutmu ia tidak baik untuk hamba, maka hamba mohon, sekali lagi hamba mohon untuk dipertimbangkan lagi," kata Abu Nawas di dalam doanya yang terkesan memaksa kehendak Allah. Abu Nawas tak pernah luput untuk selalu berdoa seperti itu setiap sehabis sholat 5 waktu. Dan selama berbulan-bulan, ia terus menunggu tanda-tanda dikabulkannya atas doa-doanya tersebut. Namun setelah lebih dari 3 bulan, Abu Nawas merasa doanya tak juga dikabulkan Tuhan. Lalu Abu Nawas pun berusaha untuk mengintrospeksi dirinya. "Mungkin, Allah tidak juga mengabulkan doa-doaku, karena aku kurang pasrah dan berserah diri atas pilihan jodohku," kata Abu Nawas di dalam hati. Kemudian, Abu Nawas pun mencoba bermunajat lagi kepada Allah. Akan tetapi, kali ini Abu Nawas mengganti doanya tersebut. Doa tersebut tidak lagi diembel-embeli nama gadis idamannya itu. "Ya Allah, berikanlah hamba istri yang terbaik untuk hamba, dan hamba berserah diri atas pilihan-Mu ya Allah." Begitulah bunyi doanya. Berbulan-bulan, Abu Nawas terus memohon kepada Allah agar segera diberikan jodoh. Namun, Allah belum juga mengabulkan doa-doanya tersebut. Lama-kelamaan,
Abu Nawas mulai khawatir. Ia begitu takut menjadi bujangan tua yang lapuk dimakan usia. Pada akhirnya, Abu Nawas mulai memutar otaknya. Ia terus berpikir bagaimana caranya agar doanya bisa cepat terkabul. Dan untuk kesekian kalinya, Abu Nawas merubah isi doanya yang sedikit diplomatis kepada Allah. Ya Allah, kini hamba tidak meminta lagi untuk diri hamba. Hamba hanya meminta wanita sebagai menantu ibunda hamba yang sudah tua dan sangat hamba cintai. Maka, berikanlah ibunda hamba seorang menantu. Begitulah isi doa Abu Nawas. Dasar memang Abu Nawas, kali ini ia membawa-bawa ibunya di dalam doanya itu. Padahal, permintaannya itu tetap saja untuk dirinya juga. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memang Maha Tahu atas segala sesuatunya. Tetapi, barangkali saja karena keikhlasan dan keluguan Abu Nawas tersebut, doanya itu dapat segera dikabulkan. Dan benar saja, pada akhirnya, Allah menakdirkan wanita cantik nan soleha tersebut menjadi istri Abu Nawas. Abu Nawas merasa sangat bersyukur dan bahagia karena bisa mempersunting gadis pujaan hatinya itu. Dikala itu, Baginda Raja Harun al-Rasyid kelihatan begitu murung sekali. Karena, semua menterinya tidak ada yang sanggup menemukan jawaban atas dua pertanyaan yang ada di dalam benaknya. Bahkan, para penasihat kerajaan pun merasa tidak mampu untuk memberi penjelasan yang memuaskan untuk Baginda Raja. Padahal, Baginda Raja sendiri sangat ingin mengetahui jawaban atas pertanyaannya itu. Karena saking penasarannya, kemudian para penasihat kerajaan menyarankan agar Abu Nawas saja yang memecahkan dua teka-teki yang membingungkan itu. Singkat cerita, Abu Nawas pun dihadapkan kepada Baginda Raja Harun al-Rasyid. Baginda mengatakan bahwa akhir-akhir ini ia sulit tidur, karena beliau diganggu oleh keingintahuannya untuk menyingkap dua rahasia alam. Wahai Abu Nawas, aku memanggilmu kemari untuk menemukan jawaban dari dua teka-teki tentang rahasia alam yang selama ini mengganggu pikiranku, kata Baginda Raja. Ampun Paduka yang mulia, sebenarnya rahasia alam yang manakah yang Paduka maksud itu? Tanya Abu Nawas ingin tahu. Yang pertama, di manakah sebenarnya batas alam semesta ciptaan Tuhan kita ini? Tanya Baginda Raja. Ampun Paduka yang mulia, jika menurut hamba, batas alam semesta itu sebenarnya ada di dalam pikiran kita sendiri. Jawab Abu Nawas tanpa sedikit pun perasaan ragu. Maksudmu bagaimana Abu Nawas? Tanya Baginda Raja semakin penasaran. Jadi begini Paduka yang mulia, ketidakterbatasan itu ada karena adanya keterbatasan. Dan keterbatasan itu ditanamkan oleh Tuhan di dalam otak manusia. Maka, manusia tidak akan pernah tahu di mana batas alam semesta ini. Sesuatu yang terbatas tentu tak akan mampu untuk mengukur sesuatu yang tidak terbatas. Kata Abu Nawas mencoba memberi pemahaman kepada Baginda Raja Harun al-Rasyid. Baginda Raja mulai tersenyum karena merasa puas mendengar penjelasan Abu Nawas yang sangat masuk di akal. Kemudian, Baginda melanjutkan pertanyaan dari teka-teki yang kedua. Wahai Abu Nawas, manakah yang lebih banyak jumlahnya, antara bintang-bintang di langit, ataukah ikan-ikan di laut? Tanya Baginda Raja. Ampun Paduka yang mulia, menurut hamba, ikan-ikan di laut itu lebih banyak jumlahnya, ketimbang bintang-bintang di langit. Jawab Abu Nawas dengan tangkasnya. Wahai Abu Nawas, coba jelaskan kepadaku apa alasannya. Apakah engkau pernah menghitung jumlah mereka? Tanya Baginda Raja merasa heran. Begini Paduka yang mulia, bukankah kita semua tahu bahwa ikan-ikan di laut itu setiap hari ditangkapi dalam jumlah yang banyak? Namun, meskipun demikian, jumlah mereka tetap saja banyak. Seolah-olah, tidak pernah berkurang, karena saking banyaknya. Sementara, bintang-bintang di langit itu tidak pernah rontok. Meskipun, jumlah mereka juga banyak. Jawab Abu Nawas mencoba meyakinkan Baginda Raja Harun al-Rasyid. Setelah mendengar penuturan dari Abu Nawas, seketika itu pula rasa penasaran yang selama ini menghantui Baginda Raja pun sirna tak berbekas. Karena merasa sangat lega, Baginda Raja Harun al-Rasyid memberi Abu Nawas hadiah uang yang cukup banyak. Namun, lagi-lagi Abu Nawas menolak untuk menerima hadiah tersebut, dengan alasan yang cukup bisa diterima oleh Baginda Raja Harun al-Rasyid.
Pada suatu waktu, kerajaan yang dipimpin oleh Raja Harun al-Rasyid mengalami krisis keadilan. Karena, Tuan Hakim yang adil telah meninggal dunia, dan Baginda Raja Harun al-Rasyid telah salah dalam menunjuk seseorang sebagai hakim penggantinya. Akibatnya, hakim pengganti itu tidak mampu menjawab kebutuhan rakyat atas keadilan yang mereka tuntut. Tuan Hakim pengganti itu berlaku menyimpang dan sama sekali tidak mengetahui hukum-hukum agama. Sehingga, tidak aneh jika kemudian muncul berbagai kebobrokan dan penyimpangan hukum yang dilakukan Tuan Hakim tersebut. Hilangnya keadilan dan kebenaran, dan semakin meluasnya korupsi serta penyalahgunaan hukum, sepertinya telah menjadi hal yang biasa. Dalam kekuasaan tiran, ucapan penguasalah yang menjadi hukum, dan kepentingan pribadi di atas segala-galanya. Abu Nawas turut prihatin atas apa yang telah terjadi di negerinya tersebut. Ia pun lantas berinisiatif untuk menyadarkan Tuan Hakim itu dengan caranya sendiri. Pada suatu ketika, Abu Nawas mendatangi Tuan Hakim untuk mengurus suatu perjanjian. Namun, Tuan Hakim selalu beralasan tidak ada waktu untuk menandatangani perjanjian tersebut. Karena Tuan Hakim selalu beralasan, akhirnya Abu Nawas menyimpulkan bahwa Tuan Hakim minta disuap. Akan tetapi, Abu Nawas mengetahui bahwa menyuap adalah hal yang diharamkan oleh agama. Pada suatu malam, Abu Nawas mulai menyiapkan suatu siasat untuk menyadarkan Tuan Hakim. Ia mengambil sebuah gentong dari dapur rumahnya. Lalu, gentong itu ia isi dengan kotoran sapi hingga hampir penuh. Kemudian, di atasnya diolesi mentega hingga beberapa sentimeter tebalnya. Pada keesokan harinya, gentong itu dibawanya ke hadapan Tuan Hakim. Karena melihat Abu Nawas membawa sesuatu, Tuan Hakim pun bertanya kepada Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, apakah yang engkau bawa itu?" tanya Tuan Hakim penasaran. "Aku membawa mentega 1 gentong penuh untuk Tuan, jika Tuan bersedia menandatangani perjanjian ini," jawab Abu Nawas. Karena merasa tergiur dengan 1 gentong mentega, akhirnya Tuan Hakim menyetujui penawaran yang dibuat oleh Abu Nawas. "Wahai Tuan Hakim, apakah pantas Tuan mengambil gentong mentega itu sebagai ganti tanda tangan Tuan?" tanya Abu Nawas. "Ah, engkau jangan terlalu dalam memikirkannya," kata Tuan Hakim sambil tersenyum mengamati gentong itu. Kemudian Tuan Hakim mulai mencolek sedikit mentega dengan ujung jarinya lalu mencicipinya. "Enak betul mentega yang kau bawa ini Abu Nawas," kata Tuan Hakim memuji pemberian Abu Nawas. "Tentu saja Tuan, sesuai dengan ucapan Tuan tadi. Jangan terlalu dalam mencolek menteganya," kata Abu Nawas. Setelah Tuan Hakim menandatangani surat perjanjian tersebut, kemudian Abu Nawas bergegas pergi meninggalkan kantor Tuan Hakim. Tuan Hakim lantas pulang dengan hati yang riang dan gembira. Dan sesampainya di rumah, dipanggillah istri dan anak-anaknya untuk bersama-sama menyantap pemberian dari Abu Nawas itu. Awalnya, mereka sangat menikmati mentega tersebut. Namun, begitu lapisan mentega itu habis, mereka mulai memakan kotoran sapi. "Apa ini? Baunya sangat busuk seperti kotoran hewan," ujar Tuan Hakim begitu terkejut. Kemudian, Tuan Hakim teringat akan sosok Abu Nawas. Dan setelah berpikir panjang, Tuan Hakim menyadari suatu hal bahwa Abu Nawas ingin menyadarkannya agar meninggalkan praktek suap-menyuap dan menegakkan keadilan. Tuan Hakim merasa sangat bersalah atas sikapnya selama ini. Lalu, ia bergegas pergi mendatangi rumah Abu Nawas dan meminta maaf atas semua kehilafannya. Dan ia juga berjanji, bahwa, ia akan menjadi hakim yang adil seadil-adilnya. Kehidupan Abu Nawas memang tak seberuntung kawan-kawannya yang lain, ataupun para saudagar yang pernah ditemuinya. Abu Nawas hidup dalam rumah yang sangat sederhana dan tidak memiliki harta benda yang melimpah ruah. Walaupun begitu, Abu Nawas selalu ikhlas dan mampu melewati setiap rintangan yang dijumpai dalam kehidupannya. Beruntungnya, Abu Nawas memiliki seorang istri yang cantik dan solehah. Abu Nawas selalu bisa meyakinkan istrinya, bahwa akan selalu ada jalan bagi mereka yang ikhlas, dalam menjalani rintangan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Pada suatu hari, istri Abu Nawas mengeluh atas kehidupan yang dijalaninya. Dirinya mengaku tak kuasa lagi dengan beban hidup yang ditanggungnya. Istri Abu Nawas mengeluh karena suaminya tak memiliki penghasilan, sehingga tak mampu memberinya nafkah. "Wahai suamiku, kapan engkau memberiku nafkah? Sedangkan, kebutuhan dapur kita semakin menipis. Hidupmu hanya kau habiskan untuk berdoa saja," ucap istri Abu Nawas. "Wahai istriku, meskipun demikian, tetapi semuanya aku lakukan dengan ikhlas, agar mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala," jawab Abu Nawas berusaha menenangkan istrinya. "Jikalau demikian, mintalah upah kepada Allah," sahut istri Abu Nawas. Seketika itu juga, Abu Nawas langsung pergi ke pekarangan rumahnya. Dengan berbekal alat peribadatan yang lengkap, Abu Nawas mulai bersujud untuk menyampaikan permohonan-permohonannya kepada Allah. "Ya Allah, berilah hamba upah 100 keping perak," ujar Abu Nawas dengan suara lantang dan dilakukannya berulang-ulang. Rupanya suara Abu Nawas tersebut terdengar oleh salah seorang tetangganya yang sedang beristirahat di depan rumah. Dan tak lama kemudian, tetangga Abu Nawas itu memiliki niat untuk berbuat usil, dengan melemparkan 100 keping perak ke arah kepala Abu Nawas. "Ya Allah, berilah hamba upah 100 keping perak," teriak Abu Nawas untuk kesekian kalinya dan diikuti 100 koin perak yang jatuh tepat di atas kepalanya. Abu Nawas yang terkejut, langsung lari ke dalam rumah sambil membawa uang yang baru saja ia dapatkan kepada istrinya. "Wahai istriku, aku memanglah wali Allah, dan aku baru saja mendapatkan upah dari Allah," kata Abu Nawas dengan bangga. Begitu melihat uang koin itu diambil oleh Abu Nawas, tetangganya tidak terima jikalau uang yang dilemparkannya tadi menjadi milik Abu Nawas. Oleh karena itu, pintu rumah Abu Nawas langsung digedor oleh tetangganya tadi. "Hai Abu Nawas, kembalikan uang yang baru saja aku lemparkan tadi, karena uang itu milikku," ucap tetangga Abu Nawas. "Bagaimana mungkin uang ini milikmu? Aku baru saja memohon kepada Allah agar diberi uang 100 keping perak. Dan seketika itu juga, uang-uang ini jatuh ke arahku dengan tiba-tiba. Tentu saja uang ini pasti jawaban dari Allah," jawab Abu Nawas tanpa gentar. Mendengar jawaban Abu Nawas, sang tetangga semakin tidak terima dan mengajak Abu Nawas agar diselesaikan di pengadilan. Sesampainya di pengadilan, tetangga Abu Nawas tadi mengadukan semuanya kepada Tuan Hakim. Dan karena tak cukup bukti, lalu Tuan Hakim bertanya kepada Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, bagaimana pembelaanmu atas pengaduan dari tetanggamu ini?" tanya Tuan Hakim. "Wahai Tuan Hakim, tetanggaku ini sudah gila. Ia pikir semua yang ada di dunia ini adalah miliknya. Coba saja tanyakan kepadanya, misalnya saja jubah hamba, kuda hamba, bahkan uang hamba, tentu semuanya akan diakui sebagai miliknya," jawab Abu Nawas. "Tapi uang itu memanglah milikku," teriak tetangga Abu Nawas yang terkejut atas pembelaan Abu Nawas tersebut. Jelas saja Tuan Hakim menggeleng-gelengkan kepalanya, setelah mendengarnya sendiri dan sesuai dengan pembelaan yang dikatakan Abu Nawas. Pada akhirnya, Tuan Hakim memutuskan bahwa Abu Nawas tidak bersalah dan berhak atas uang 100 keping tersebut. Begitulah akibatnya jika suka usil terhadap orang lain. Suatu saat nanti pasti akan menerima getahnya sendiri.